Oke, bosku. Jadi untuk materi part 2 kali ini adalah tentang inducement, ya. Inducement. Oke. Jadi apa itu inducement dan fungsinya ya? Kali ini kita akan bahas. Oke. Jadi, nah, seperti yang biasa kita lihat, market bergerak seperti ini, impulsif, korektif seperti yang kita pelajari tadi ya, pullback yang valid itu bagaimana. Setelah kalian tahu pullback yang valid itu bagaimana, baru kalian tahu akan inducement. Oke. Nah, oke, kita contohkan di sini. Nah, kita tuliskan dulu. Nah, ini market bergerak naik. Nah, ini adalah inducement. Nah, lalu berpindah ke sini. Nah, lalu inducementnya berpindah ke sini. Nah, jadi, nah, fungsi dari inducement ini adalah memvalidkan struktur market yang akan terjadi. Nah, ini belum bisa dikatakan high valid, ya. Kenapa? Karena dia belum inducementnya itu belum diambil. Nah, jika uh, ini high valid ya, misalkan ini high valid. Nah, dia harus turun mengambil inducement di sini, ya. Ini baru namanya high valid. Ini ya high valid. Sorry, saya ulangi. Nah, ini belum namanya high valid. Kenapa? Karena dia belum mengambil inducement. Nah, inducementnya tuh di sini, ya. Jadi jika dia ingin menjadi high valid, ya, dia harus turun ke sini, ambil inducement, lalu seperti ini. Nah, ini baru high valid namanya di sini. Nah, jika high valid ini di break lagi di sini, nah itu baru namanya boss. Begitu ya. Oke. Nah, kita ulangi. Nah, awalnya market bergerak di sini. Nah, lalu di sini dia turun tapi belum mengambil inducement. Lalu terus dia bergerak naik lagi melewati ini ya. Nah, lalu inducementnya berpindah ke sini lagi. Inducementnya berpindah ke sini, ya. Nah, lalu dia lagi melakukan perjalanan kenaikan ini. Dia melewati ini lagi. Dia pullback, dia berjalan lagi impulsif naik membentuk market structure. Nah, lalu ini pullback-nya atau ini apa inducement-nya itu naik berpindah lagi ke sini. Ya, biar gampang, inducement itu adalah uh, pullback terakhir ya di minor structure, gitu ya. Itu adalah pullback terakhir di minor structure. Oke. Nah, ini agar menjadi dikatakan high valid, dia harus mengambil inducement di sini, ya. Oke, begitu ya. Nah, ini akan dikatakan high valid jika sudah mengambil inducement di sini. Itulah yang namanya inducement. Jadi dia inducement inilah fungsinya yang memvalidkan struktur yang terbentuk di sini. Maka jika sudah mengambil inducement, nah inilah terjadilah high valid di sini. Begitu ya. Oke, di sana high valid. Nah, begitu ya. Oke, kita cari contoh di di real market. Oke. Kita di sini belajar inducement dulu ya, mencari inducement, mengidentifikasi inducement itu yang mana di market structure kita ini ya. Oke, di sini kita ke time frame lebih kecil saja ya, biar lebih banyak kita melihatnya begitu ya.
Oke, nah sini kita lihat. Kita buatkan dulu structure marketnya seperti yang kita pelajari tadi, pullback, valid dan tidaknya. Oke, ya kita mulai dari sinilah ya. Nah, sini dia turun, masih single movement di sini. Ya, turun. High-nya belum diambil, ini low-nya diambil di sini, dia masih turun di sini. Nah, lalu di sini high-nya ini diambil sama ini. Lalu dia turun, diambil low-nya, naik lagi, diambil high-nya. Nah, lalu turun lagi sampai di sini. Nah, lalu dia naik. Ya, diambil high-nya ini sampai di area sini. Lalu low-nya ini diambil, lalu dia naik. Ya, sampai sana. Low-nya lagi diambil. Ya, ini high-nya diambil sampai sini. Lalu low-nya ini diambil ya, ke sini. Nah, dan begini seterusnya. Ya, biar cepat ya. Oke, nah, jadi ini indusementnya di mana? Nah, nah ini adalah pergerakan market structure ketika turun, pullback naik. Ya, ini adalah pullback terakhirnya. Kita cari pullback terakhirnya. Nah, ini adalah pullback terakhir. Ini adalah inducement M15. M15. Nah, begitu ya. Nah, dia sudah mengambil inducement berarti ini adalah low valid. Berarti itu adalah low validnya. Ya, kita tandai dulu ya inducementnya. Itu di sana, di sini berarti inducementnya ya. Nah, ini inducement M15. Oke. Nah, itu adalah inducement M15. Lalu, ini adalah low validnya. Ini adalah low valid. Nah, low valid M15. Begitu ya. Jadi, dengan kalian mengetahui valid pullback ini, yang sebelumnya kita pelajari, jadi kalian bisa mengetahui pullback terakhir di minor structure. Itu adalah inducement. Nah, jadi semakin jelas nih kita bisa mengetahui di mana inducementnya, gitu ya. Jadi itulah fungsi inducement, itu memvalidkan structure yang terjadi di sini, ya. Maka kalian bisa mengetahui low validnya di mana, begitu ya. Low validnya di mana, high validnya di mana, begitu ya. Oke, kita contoh lagi dari atas ini ya. Kita cari high valid. Nah, kita gambar dulu market structure-nya. Oke, dari sini kita ambil naik. Nah, sini diambil low-nya, lalu diambil high-nya kembali naik ya sampai sini. Oke, lalu dia turun. Nah, ini lihat ya. Ini low-nya diambil di sini nih. Dia berarti dia ini masih satu gerakan sampai sini ya. Nah, lalu dia naik, ngambil high-nya nih. Ya, ini belum diambil nih low-nya sini. Nah, berarti dia masih satu pergerakan naik begitu ya. Ini karena high-nya diambil sampai sini. Nah, ya, high-nya diambil berarti dia sampai sini naik. Nah, lalu lihat di sini. Di sini dia ada ngambil nggak low-nya? Nah, nggak ada. Berarti masih dia naik pergerakannya. Begitu ya. Nah, di sini dia baru diambil low-nya. Nah, lalu naik. Nah, lalu turun. Di sini diambil low-nya. Diambil high-nya kembali. Lalu low-nya diambil. Oke, di sini high-nya diambil. Oh, belum ya. Belum diambil. Dia masih pergerakan turun. Lalu sini diambil high-nya. Lalu turun. Low-nya diambil. High-nya kembali diambil. Turun, ini low-nya diambil.
ya. Oke, sampai sini aja. Sampai sana aja. Lalu kita bisa melihat di mana inducementnya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui market structure-nya seperti apa. Nah, jadi inducementnya itu, nah jadi kalian bisa mengetahui ini adalah pullback terakhir ya. Ini pullback terakhir, berarti ini adalah inducementnya di M15. M15 ya. Oke, jadi kita coba taruh dulu inducementnya. Oke, oke, ini adalah inducement M15. Nah, berarti karena dia sudah mengambil inducement, berarti high ini valid. Inilah high validnya ya, high valid M15. Nah, jadi dengan kalian mengetahui market structure-nya dari pullback validnya, kalian bisa mengetahui di mana letak inducement dan high valid dan low validnya. Nah, itulah fungsi dari inducement, memvalidkan structure yang terjadi, yang terbentuk, begitu ya. Nah, jadi jadi kan inilah low validnya, ini high validnya. Nah, jika salah satu ini ditembus, misalkan tren sedang naik. Nah, oke, sorry gangguan tadi, kita lanjutkan. Nah, ini adalah high validnya, jadi kalian bisa mengetahui di mana high validnya dan low validnya. Nah, misal tren sedang naik. Nah, jika tren sedang naik, dia tembus di high valid ini, maka high valid ini adalah menjadi boss nantinya di uh, global structure ya. Dia akan menjadi boss. Nah, jika trennya lagi naik ya, jika trennya lagi naik. Nah, lalu jika dia tembus ke bawah, berarti itu adalah uh, menandakan adanya perubahan karakter dari market tersebut. Ya, terjadinya shock begitu ya. Oke. Jadi kalian harus melihat trennya dulu. Gimana ya? Oke, nanti kita akan bahas itu. Untuk uh, untuk eksekusi di marketnya seperti apa. Jika kita sudah mengetahui uh, inducement, pullback valid, high valid, low valid. Nah, tinggal eksekusinya bagaimana. Jadi yang perlu kita ketahui lagi adalah uh, di mana letak OB atau order block. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu setelah ini ya. Nah, jadi kalian sudah mengetahui pullback valid itu bagaimana. Setelah mengetahui pullback valid, jadi kalian bisa mengetahui inducementnya itu di mana. Nah, uh, setelah mendapatkan inducement, jadi kalian bisa mengetahui dia memvalidkan structure yang terjadi pada saat itu dan mengetahui low valid dan high validnya. Nah, lalu setelah itu, setelah video ini saya akan membahas tentang order block dan cara eksekusi bagaimananya ya. Setelah mengetahui semua ini. Oke, mungkin itu saja untuk inducement ya, tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di komentar atau di grup ya. Itulah ya sekilas tentang inducement dan fungsinya ya. Jadi tinggal kita mencari area order block dan uh, area order block dan cara eksekusinya bagaimana. Oke, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan tonton doang, tapi nggak di subscribe gitu. Malu dikit lah. Oke, jangan lupa like juga ya, share juga ke teman kalian agar
channel ini bisa tambah berkembang lagi, bisa membagikan ilmu secara gratis ya, tanpa biaya. Oke, thank you.